Kalau kita ketemu lagi gitu ya pada pembelajaran fisika dasar masih dengan topik yang sama yaitu mengenai induksi elektromagnetik. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai hukum Faraday dan hukum Lenz-nya. Namun pada bagian ini kita lebih memperjelas mengenai hukum Lenz di mana penentuan arah daripada arah arus induksinya gitu. Jadi pada gambar ini sudah ada magnet gitu ya. Saya gambarkan ini udah ada magnet. Jadi ketika ini loop atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan simpal, seperti itu. Ini loop atau sering disebut dengan simpal. Loop atau simpal. Nah, ketika magnet mendekati simpal atau mendekati loop, maka medan magnet di dalam loop ini akan semakin besar gitu. Saya tuliskan di sini ya. Magnet mendekati loop, maka medan magnet atau B pada loop semakin besar. Nah, karena medan magnet ini yang semakin besar, tentu ada delta B ya, gitu ya. Nah, medan magnet yang semakin besar, yang kalau kita ingat persamaan sebelumnya, di mana jika medan magnetnya berubah, maka terjadi perubahan flux magnetik, gitu ya. Nah, perubahan flux magnetik ini, jika ada medan magnetnya berubah, berarti terjadi perubahan flux magnetik, gitu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan berarti flux magnetiknya itu bertambah, gitu ya. Flux magnetik bertambah. Sehingga adanya perubahan flux magnetik terhadap waktu. Nah, dari perubahan flux magnetik ini, yang ini akan muncul yang dinamakan dengan GGL induksi, gitu ya. Akan muncul yang dinamakan GGL induksi. Selanjutnya, GGL induksi ini, persamaan GGL induksi itu sama dengan negatif daripada banyaknya loop dikali perubahan daripada flux magnetik terhadap waktu. Banyaknya loop dikali perubahan flux magnetik terhadap waktu. Nah, ketika ada terjadi perubahan flux magnetik ini terhadap waktu, maka akan dihasilkan GGL induksi. GGL induksi ini akan menghasilkan arus induksi. Nah, arus induksi ini akan menghasilkan medan, ya di sini ya saya taruh, akan menghasilkan medan induksi, di mana medan induksi ini arahnya itu melawan perubahan flux. Arah medan induksi melawan perubahan flux. Nah, jika kita menggunakan kaidah tangan kanan gitu ya. Jadi ketika magnetnya menuju loop, berarti medan magnet pada loop semakin besar, gitu ya. Medan magnet di sini semakin besar. Nah, berarti medan magnet ketika ini menuju ke sini, magnetnya menuju ke sini, medan magnetnya semakin besar. Kita buat arahnya ke atas, gitu ya. Ini berarti B induksinya. B induksi. Ini magnetnya ke bawah menuju loop, berarti arah medan induksinya itu ke arah atas. Nah, ini berarti ada di sini namanya perubahan daripada flux magnetik terhadap waktu. Nah, di sini ada ke arah atas itu ada B induksi. Kalau B induksi ke arah atas, ini berarti tadi ya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Yang di sini berarti ini arah daripada B induksi ke arah atas ya. Nah, arah daripada arus induksi ini yang 4 jari.
4 jari kita itu arah daripada arus induksinya. B induksinya itu arah jempol ya. Jadi ini B induksi, ini arah daripada arus induksi, gitu. Nah, jadi kalau mau menentukan, pertama kali kita harus tentukan dulu B induksinya itu ke arah mana, gitu. Baru kita bisa menentukan arah daripada arus induksinya. Nah, untuk gambar yang ini arah arus induksinya itu seperti ini, gitu. Nah, kalau saya gambarkan juga misalnya ada permukaan seperti ini, gitu ya. Nah, arah arus induksinya itu arah medan induksinya itu ke arah atas misalnya saya gambarkan. Ini B induksi. Nah, kalau B induksinya itu ke arah atas, berarti arah daripada arus induksinya itu arah arus induksinya ke arah mana? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Nah, iya, berlawanan arah jarum jam. Jadi dia ke sini, ya. Nah, ini arah arus induksinya. Nah, kalau saya gambarkan satu lagi seperti ini. Arah daripada medan magnetnya itu ke bawah. Medan magnet induksinya ke bawah. Nah, arah daripada arus induksinya itu ke arah mana? Nah, ini ke arah sini berarti. Ini arus induksinya. Nah, oke, dari hukum Lenz ini itu menentukan arah daripada arus induksi dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Perlu diingat bahwa kita menggunakannya itu gini aja ya. Ini jempol kita gunakan sebagai arah daripada medan induksinya, B induksi gitu. Nah, 4 jari tangan kita itu kita gunakan sebagai arah daripada arus induksinya. Seperti itu. Oke, itu saja untuk hukum Lenz-nya, yaitu terkait daripada penentuan arah daripada arus induksi. Selanjutnya ada pada video selanjutnya mengenai aplikasi daripada hukum Faraday. Nah, saya singgung juga bahwa hukum Faraday ini, hukum Faraday dan Lenz ini banyak diaplikasikan pada generator motor gitu ya. Jadi dalam generator motor itu ada dihasilkan daripada arus induksinya. Arus induksi yang dihasilkan itu diperoleh daripada GGL induksinya gitu. Nah, ini banyak diaplikasikan pada generator motor atau generator yang lain. Motor ada banyak diaplikasikan pada motor ataupun pada generator gitu atau DC motor gitu ya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi daripada hukum Faraday. Oke, terima kasih.